1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Malin Kundang. Nama saya Suraya Aliasyad dan berperan sebagai Mande Rubaya. Saya Grenius berperan sebagai Malin. Saya Almira berperan sebagai Putri. Saya Konita berperan sebagai Ibu Putri. Saya Evan berperan sebagai Tuan Saudagar. Saya Danendra sebagai narator. Saya Rizka sebagai pelayan Putri. Saya Haikal sebagai temannya Malin. Segitu saja dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa nelayan air manis Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubaya dan anaknya, Malin Kundang. Mande membesarkan Malin seorang diri setelah suaminya pergi merantau dan tidak pernah kembali. Malin yang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berambisi ingin mengubah nasib keluarganya. Assalamualaikum Malin. Hei Rashid, apa kabar? Silakan duduk. Malin, apakah kamu pernah mendengar tentang kapal yang berlabuh di dekat sini? Ya, aku mendengarnya. Kita harus pergi merantau untuk mengubah nasib kita. Kau ingin pergi kemana, Malin? Aku ingin pergi merantau, Ibu. Apakah kau tega meninggalkan ibumu ini, Malin? Aku ingin mengubah nasib kita, Ibu. Doakan aku. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rashid. Keesokan harinya, Rashid juga sudah mengabarkan jika Tuan Saudagar mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya, Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Jadi, kalian mau bekerja denganku? Tentu saja, Tuan. Kami siap bekerja keras. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja baru untuk membersihkan kapal. Apa kalian bersedia? Kami mau, Tuan Saudagar, dengan senang hati. Baik, Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bernama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Ia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapakah nama 2 orang itu? Oh, itu Rashid dan Malin. Mereka akan bekerja di sini. Mana yang Malin, mana yang Rashid, Ayah? Yang pakai baju hitam Rashid, yang pakai baju putih Malin. Emangnya kenapa? Tidak apa-apa ya, saya ingin tahu saja. Tak disangka, tak diduga, Putri Saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, Putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada sang Putri Saudagar. Bagaimana menurutmu tentang pemuda itu? Siapa, Putri? Malin. Oh, pekerja baru itu. Ia terlihat bekerja keras dan rajin. Memangnya kenapa, Putri? Sepertinya aku menaruh hati kepada laki-laki itu. Wah, benarkah? Aku kesana mendengarnya. Iya, aku akan berbicara kepada ayah. Sang saudagar yang tahu Putri dan Malin saling menaruh hati memberikan restu. Ia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan pekerja keras. Ayah, ibu, aku meminta izin untuk menikah dengan lelaki yang kucinta, yaitu Malin. Apa kau sudah yakin, Nak? Apa hatimu sudah mantap memilih Malin sebagai suamimu? Iya, ibu, aku udah yakin dengan pilihan aku sendiri. Bagaimana Kakanda? Apakah kamu merestui putrimu ini? Tentu saja Dinda, aku telah merestui mereka. Baiklah, jika ayah sudah memberikan restu, ibu pun juga.
Terima kasih Ibu, Ayah. Aku sangat menyayangi kalian. Malin mulai bekerja keras dan bisa mengubah nasib hidupnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun telah dilewati dengan sangat berat bagi Malin. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil yang setimpal. Ia berhasil menjadi kaya raya. Tak hanya itu, ia juga berhasil meminang Putri, anak dari tuannya, untuk menjadi istrinya. Setelah bertahun-tahun merantau, Malin Kundang kembali ke kampung halaman bersama istrinya. Namun, ia tidak mengenali ibunya yang telah renta. Kaya, ini tempat kelahiran kamu. Ya, aku rindu tempat ini. Malin, anakku. Malin, anakku. Ibu sungguh rindu padamu, Nak. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibunya Malin Kundang. Kamu istrinya Malin, menantuku. Jangan berbohong. Siapa kamu? Apa kau sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua seperti kau? Astagfirullahaladzim, Malin, ini ibumu, Nak. Ini ibu yang melahirkanmu, Nak. Apakah kekayaan telah merubahmu menjadi seperti ini? Suamiku tidak memiliki ibu. Miskin, tua, kotor seperti kamu. Jangan mengada-ngada ya. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati. Jangan sentuh bajuku. Nanti kamu tidak akan bisa menggantinya. Ya Allah, mengapa anakku seperti itu ya Allah? Mengapa sekarang hatinya sekeras batu? Hamba tidak sudi ya Allah. Kutuklah ia menjadi batu. Saat itu juga secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang sepoyongan, hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin sadar akan kesalahannya pada sang ibu. Ia menyesal, namun itu semua sudah terlambat. Malin, kamu kenapa Malin? Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang perlahan berubah menjadi batu. Kisahnya menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya menghormati orang tua. Batu Malin Kundang masih bisa disaksikan hingga kini sebagai simbol anak durhaka.